Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tutorial mengenai pembuatan pemodelan di PowerSim dengan tema bioremediasi polutan dari kelompok 4 dan anggota seperti berikut. Oke, selanjutnya langsung kita identifikasi bahwa bioremediasi polutan adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan bakteri. Bioremediasi polutan bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau less toxic dan tidak beracun, seperti diurai menjadi karbon dioksida dan air. Lalu kita identifikasi komponen-komponen seperti berikut yang dapat mempengaruhi pemodelan bioremediasi polutan, yaitu pencemaran lingkungan, penanggulangan limbah, bakteri, kelahiran bakteri, kematian bakteri, pemberian substrat, dan limbah itu sendiri atau polutannya. Selanjutnya ada causal loop dapat kita buat sebelum melakukan pemodelan black box. Jadi causal loop yang telah kami buat adalah seperti berikut. Kita mulai dari polutan. Jadi pencemaran lingkungan seperti yang dapat dilihat ini adalah menambah nilai atau jumlah dari polutan. Sementara penanggulangan limbah mengurangi jumlah polutan. Selanjutnya bisa dikaitkan dengan bakteri. Bakteri adalah pengurai dalam sistem bioremediasi polutan kali ini. Sehingga ketika jumlah bakteri bertambah, itu pun mempengaruhi pertambahan penanggulangan atau rate of penanggulangan limbah dan mengurangi nilai pencemar lingkungan. Selanjutnya, bakteri pun memiliki tingkat kelahiran serta tingkat kematian. Nah, ketika lingkungan tercemar, maka nilai kelahiran bakteri akan bertambah positif, dan ketika eh, terjadi penanggulangan limbah, maka berkurang juga tingkat kematian bakteri. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kematian bakteri bertambah, maka nilai penanggulangan limbah akan turun karena jumlah bakteri yang mengurai limbah lebih sedikit. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemberian substrat. Ketika substrat bertambah, substrat kan merupakan nutrien untuk bakteri, maka nilai kelahiran bakteri akan bertambah, dan ketika pemberian substrat yang kurang, juga akan mengurangi kelahiran bakteri. Sementara kalau pemberian substrat mengapa negatif jika dikaitkan dengan kematian bakteri, kelahiran bakteri yang bertambah, dan ya semakin banyak substrat semakin banyak bakteri yang lahir. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah pemodelan black box awal. Input yang menjadi patokan dari pemodelan bioremediasi polutan adalah jumlah awal polutannya. Nah, di black box diproses seperti ini, dikaitkan dengan causal loop yang tadi, produksi bakteri, pemberian substrat, polutan, dengan input kelahiran dan kematian bakteri, serta pencemaran lingkungan dan penanggulangan limbah. Lalu outputnya adalah jumlah air dari polutan. Dengan formula seperti berikut, jumlah polutan akhir adalah pencemaran lingkungan dikurangi populasi bakteri, ditambah penanggulangan limbah, dikurangi populasi bakteri. Sekarang kita akan membuat pemodelannya di PowerSim. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengklik Change Project Settings untuk memastikan time measurement atau ukuran waktu yang akan kita gunakan. Nah, defaultnya atau patokan dari sistemnya adalah menggunakan year. Namun dalam pemodelan kali ini kita akan menggunakan day, hari, seperti berikut. Kemudian di simulation settings, nah di sini di time settings kita akan menentukan seberapa atau satuan waktu yang akan kita gunakan. Tadi days, sekarang jumlah waktunya adalah berapa. Time step kita gunakan satu saja, start time dari 0, dan stop time adalah waktu akhir, waktu pengukuran akhir. Misal dalam hal ini saya gunakan 365 hari berarti ya, untuk menyamakan dengan jumlah hari umumnya dalam setahun, 365. Baik. Oke. Selanjutnya kita mengidentifikasi bahwa ada 3 subsistem dalam pemodelan bioremediasi polutan. Subsistem yang pertama adalah polutan, yang dapat kita buat menggunakan tool creating a level. Nah, seperti demikian.
Lalu ada subsistem lain yaitu substrat dan bakteri itu sendiri. Selanjutnya, kita tentukan output dan input dari setiap subsistem. Dalam pemodelan kali ini, saya hanya akan menggunakan pemodelan on time, bukan continual, sehingga polutan dan substratnya hanya diberi sekali, tidak ada input untuk keduanya. Jadi kita hanya menggunakan output. Sementara untuk bakteri, karena ada kelahiran, maka kita gunakan input, dan ini ada juga outputnya. Sekarang kita beri nama. Output dari polutan adalah nilai degradasinya, sementara dari substrat adalah konsumsinya, kelahiran, serta kematian. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan ketiga subsistem ini? Kita dapat menggunakan auxiliary, ya, yang lingkaran, tuh lingkaran di sini, atau konstanta, constant. Nah, bedanya adalah konstanta umumnya tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, tidak dipengaruhi oleh input-output, tidak dipengaruhi oleh level atau subsistem, tidak juga dipengaruhi oleh auxiliary. Oleh karena itu, kita harus pastikan yang mana yang perlu kita gunakan. Misal untuk kali ini, konstantanya adalah di sini, yaitu tingkat konsumsi substrat. Selanjutnya, untuk auxiliary kita dapat gunakan di sini, yaitu ini juga, yaitu faktor kelahiran, dan di sini adalah tingkat degradasi. Selanjutnya kita koneksikan dengan tool link, create a link di sini. Nah, sebagai contoh, karena ini yang paling mudah ya, tingkat konsumsi substrat merupakan konstanta, maka tidak dipengaruhi oleh yang lain. Panahnya kita mulai dari konstanta tersebut. Tingkat konsumsi substrat mempengaruhi nilai konsumsi serta kelahiran. Lalu tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh jumlah substratnya. Oke, setelah dilakukan pemetaan seperti berikut dalam model, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan nilai serta satuan untuk setiap levels. Untuk polutan, misal kita beri jumlah polutan ada 20 liter. Nah, kita masukkan di sini unit. Sebelumnya juga sudah saya tambahkan ya. Jadi langsung ada di daftar daftar unit, apply. Oke. Substrat pun demikian, menggunakan liter. Kita beri 15, mungkin 15 liter substrat. Baik. Oke. Untuk bakteri satuannya adalah CFU. Misal kita beri 5 CFU. Selanjutnya, kita beri tingkat konsumsi substrat, misal 2%. Oke, selanjutnya untuk degradasi, jumlah degradasi adalah ketika polutan dikurangi oleh tingkat degradasinya. Namun karena tingkat degradasinya belum didefinisikan, maka ada peringatan seperti berikut. Namun tidak masalah, klik saja apply, continue anyway, dan kita klik OK. Selanjutnya untuk tingkat degradasi adalah polutan dikurangi nilai konsumsinya. Selanjutnya untuk nilai konsumsi, tingkat degradasi adalah polutan dikurangi jumlah konsumsi dengan satuannya liter juga. Nah, yang terakhir kelahiran, kita akan menggunakan misal 4,5% dari jumlah bakteri. Namun, unitnya yang akan kita measure atau ukur adalah CFU per day. Jadi dalam hitungan hari yang nanti akan dimunculkan. Baik, oke. Baik. Nah, sisanya untuk konsumsi, faktor kelahiran dan kematian, kita akan menggunakan fungsi if. Jadi bagaimana fungsi if ini bekerja? If adalah sebuah fungsi atau tool di PowerSim juga, yang merupakan tool untuk pemodelan kondisional, sesuai namanya if atau jika. Nah, kita bisa buka function setelah kita klik auxiliary level atau konstanta yang kita inginkan. Nah, lalu diklik kondisinya. Kondisi terjadi atau mulai
fungsi if tersebut. Pertama, kondisinya adalah time. Kali ini untuk konsumsi ya. Ketika time kurang dari 10, baru akan dimulai. Selanjutnya, on true-nya adalah ketika substrat dikalikan dengan tingkat konsumsi substrat, beri tanda petik untuk memperjelas ya. Dan on false-nya adalah 0 liter. Maka kita sudah membuat fungsi yang pertama. Kita klik enter, oke, apply, dan oke juga. Di fungsi selanjutnya adalah di faktor kelahiran. Kita gunakan yang sama. Ketika time-nya 1, maka on true-nya adalah kelahiran dikali tingkat konsumsi substrat, dan on false-nya adalah 0 dengan satuan atau unit CFU per day. Terakhir di fungsi kematian, kita juga sebenarnya langsung dapat menuliskan fungsi di definition tanpa harus membuka if. Nah, kita tutup kurung. Kita klik apply. Oke. Nah, seperti ini pemodelannya. Sebelum kita mulai simulasinya, kita klik polutan show auto report, substrat show auto report. Ini untuk memunculkan jumlah data ya dari setiap subsistem. Ini juga dapat dilakukan sebenarnya di konstanta atau di jumlah kematian kelahiran, namun kita show di 3 sistem terlebih dahulu saja. Kita simulate. Oke, jadi didapat nih demikian setelah simulasi selama 360 hari, 65 hari. Nah, untuk memperjelas hasil, kita blok semua, kita beri ruang, kita geser saja. Nanti kita akan memasukkan timetable serta grafik. Untuk grafik, kita dapat klik Activate Tool for Creating a Time Graph. Di sini boleh. Besar ya. Nah, sebelum kita mulai, kita juga reset tampilannya dengan cara klik Time Axis atau Value Axis. Misal, kalau waktunya 360 hari, namun ini kan berantakan nih, agar terlihat lebih rapi mungkin. Kita input sebanyak minimal 10 dan maksimal 30 time-nya. Untuk value nanti juga akan menyesuaikan sendiri, tapi kalau time umumnya tampilannya akan terus seperti ini. Jadi kita klik apply, oke, misal seperti itu. Kita masukkan ketiga subsistem. Polutan, sebenarnya kita ini dulu ya, reset simulasinya. Polutan, substrat, dan jumlah bakteri. Selanjutnya kita input table, timetable, pindahkan dulu ke atas, untuk melihat simulasi datanya dalam bentuk angka. Kita input juga polutan, substrat, dan bakteri. Oke, selanjutnya kita lihat di kiri atas ada tombol play. Kita gunakan untuk memulai simulasi, dan hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah grafik yang didapat. Yang biru adalah bakteri, yang merah adalah polutan, dan yang hijau adalah substrat. Sementara ini data berupa angka yang didapat. Oke. Selanjutnya untuk validasi data, kami menggunakan data simulasi yang diperoleh sampai ke 40 hari. Disesuaikan dengan data real yang didapat. Lalu kami kalkulasikan nilai errornya serta absolute errornya, dan nilai absolute error bagi nilai aktual dengan rumus berikut. Ya. Selanjutnya di total nilainya, serta kami gunakan MAPE dengan rumus atau formula total nilai absolute error bagi nilai aktual per total data dikali 100, sehingga didapat nilai sebesar 0,05944 dan seterusnya. Nah, dalam persentase
didapat nilai sekitar 59,4%. Sehingga jika dibandingkan dengan penggolongan nilai di bawah, nilai tersebut dianggap tidak akurat. Seperti itu. Nah, sekian video dari kelompok 4 Biomodeling Biologi C 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.